warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lima Abu Naim dengan nomor NIM 859402059, jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Fakultas Universitas Terbuka tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, di mana saya akan memaparkan hasil proposal saya yang telah saya buat, yang berjudul tentang upaya meningkatkan keterampilan membaca siswa dengan penggunaan media kartu kata pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 pada UPT SPM. Selanjutnya kita masuk pada pada bab 1 itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini yaitu tentang latar belakang masalah. Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang sangat penting peranannya dalam kehidupan. Membaca mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan kritis. Dengan membaca, seseorang mendapat pengetahuan dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Menurut Purwadarminta 184, membaca merupakan suatu kegiatan melihat tulisan dan mengerti dan dapat mengisahkan apa yang tertulis dalam bacaan tersebut. Tulisan menjadi aspek penting dalam membaca karena tanpa tulisan seseorang tidak dapat dikatakan sedang membaca. Tulisan tersebut dapat berupa kata yang terdiri dari beberapa huruf, kalimat yang terdiri dari beberapa kata, dan juga paragraf. Membaca menjadi sebuah keharusan yang dilakoni oleh pribadi yang menenangkan dirinya seorang intelektual. Selanjutnya, pada kegiatan membaca ini adalah tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi juga memahami isi bacaan yang akan kita baca. Berdasarkan hasil observasi di kelas 4 pada UPT SPM 3, terdapat beberapa siswa yang lambat membaca. Di sini dari 24 siswa terdapat 42% siswa yang mendapat nilai yang rendah, dan juga 55% siswa yang mempunyai minat membaca yang rendah. Faktor yang menjadi penghambat siswa kurang berminat untuk berlatih membaca sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah lingkungan anak berada di lingkungan yang kurang baik, seperti lingkungan anak-anak yang suka bermain, lingkungan keluarga yang tidak mendukung karena orang tua sibuk bekerja, kurang pengawasan, dan juga kasih sayang orang tuanya. Kita lanjut. Di sini ada rumusan masalah ya. Di bagian B ini adalah tentang rumusan masalah. Berdasarkan permasalahannya yang penulis temukan dari lapangan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah apakah penerapan metode akyat, metode eja, metode suku kata, metode kata, dan metode kalimat dapat meningkatkan pembelajaran membaca peserta didik. Yang kedua, apakah pelaksanaan penerapan metode akyat, metode eja, kata, suku kata, dan juga metode kalimat dapat menarik pelajaran membaca bagi siswa? Itu adalah yang termasuk dari rumusan masalah ya. Selanjutnya kita masuk pada tujuan masalah. Di sini sudah dijelaskan pada tujuan masalahnya itu adalah penelitian penulis mengambil suatu alternatif tindakan yang diharapkan mampu meningkatkan pembelajaran membaca siswa serta keterampilan membaca alternatif tindakan tersebut, yaitu penerapan metode dalam upaya meningkatkan pembelajaran membaca siswa. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 ya. Di dalam bab 2 ini kita lihat ada kajian pustakanya. Pada kajian pustaka ini sudah dilihat tentang hakikat membaca. Hakikat membaca di sini adalah belajar
membaca bagi siswa sekolah dasar, siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca yang menangkap isi bacaan dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan baik sehingga mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai sesuatu yang menyenangkan. Yang pertama, kita di sini lihat faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Faktornya itu antara lain ada 4 ya. Yang pertama itu adalah membaca pemahaman. Yang pertama, faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan yang terakhir itu adalah faktor psikologis. Selanjutnya kita masuk di bagian B ya, yaitu membaca permulaan. Membaca permulaan di sini adalah pentingnya membaca permulaan. Kemampuan membaca diperoleh pada membaca permulaan sangat berpengaruh pada kemampuan membaca lanjut sebagai kemampuan yang mendasari kemampuan berikutnya. Kemampuan membaca permulaan memerlukan perhatian guru sebab jika dasarnya tidak kuat, tahap berikutnya akan mengalami kesulitan. Kemampuan membaca oleh setiap orang yang ingin memperluas pengetahuan dan pengalaman, mempertinggi daya pikir, mempertajam penalaran untuk mencapai kemajuan dan peningkatan diri. Oleh karenanya, bagaimanapun guru kelas 1 dan 2 harus bersungguh-sungguh untuk memberikan pembelajarannya itu khususnya pada pelajaran membaca, supaya pada kelas 4 di sini adalah kita tidak menemukan permasalahan yang seharusnya terjadi sehingga anak masuk kelas 4 ini bisa lancar membaca. Di sini ya, awal mulanya kita belajar membaca, kita harus menerapkan itu pembelajarannya mulai dari kelas 1 dan juga kelas 2. Selanjutnya kita masuk pada metode pembelajaran dalam membaca. Metode pembelajaran dalam membaca ini adalah ada 4. Yang pertama itu adalah metode abjad, yang kedua metode ejak, yang ketiga metode suku kata, yang keempat metode kata, dan juga yang kelima adalah metode kalimat atau global. Selanjutnya kita masuk pada di bab 3. Di bab 3 ini berbicara tentang pelaksanaan peneliti. Pelaksanaan peneliti di sini adalah ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi tempat penelitian itu adalah dilaksanakan pada UPT SPF SDN Perselayan 3. Objek penelitiannya adalah siswa kelas 4. Adapun alasan penelitian ini antara lain yang pertama, banyaknya siswa kelas 4 yang mengalami kesulitan belajar membaca permulaan. Yang kedua, hasil belajar menurun. Yang ketiga, membuat anak lebih tertarik belajar membaca permulaan. Kita masuk pada bagian 2 ya, yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian yang kita ambil di sini adalah pada semester 1 tahun pelajaran 2021. Ya, selanjutnya kita masuk pada subjek penelitian ya. Subjek penelitian di sini sudah dijelaskan, yaitu penggunaan media kartu kata untuk memudahkan siswa belajar membaca permulaan kelas 4 SDN Perselayan 3 karena pada dasarnya guru sulit menerangkan konsep membaca permulaan sehingga hasil belajar kurang optimal atau kurang berhasil. Dan yang bagian C itu adalah ada prosedur penelitian. Di sini prosedurnya itu terdapat langkah-langkah. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Kita lanjut pada rencana penelitian. Rencana penelitian ini ada persiapan dan yang kedua ada tindakan. Rencana tindakan. Yang pertama kita ambil persiapannya. Menyiapkan semua data yang diperlukan seperti lembar observasi siswa, lembar penilaian, menentukan standar kompetensi, dan menyiapkan lembar penilaian. Yang kedua adalah menyiapkan media yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu kartu kata.
Di bagian B ini kita ambil rencana tindakan. Penelitian tindakan kelas ini, peneliti rencanakan berlangsung 2 siklus, dan siklus terdiri dari 1 kali pertemuan. Kita lihat contoh di sini ya. Di sini sudah ada siklus pertamanya, yaitu membuat rencana pembelajaran dengan media kartu kata, daftar nilai, menyiapkan LKS, menyiapkan lembar penelitian, dan menyiapkan media kartu kata. Yang selanjutnya di sini sudah ada pelaksanaan tindakannya. Pada pelaksanaan tindakan ini kita ambil ada 10 menit, ada 25 menit, ada 25 menit lagi, dan juga 10 menit. 10 menitnya di sini adalah guru menjelaskan kegunaan dan keuntungan membaca, kemudian anak mencari nama buah yang dimulai dengan huruf A, M, dan Z. Yang ketiga kita ambil 25 menit, guru menunjukkan satu kata kepada anak, lalu anak membaca dan menulisnya. Yang ketiga kita ambil 25 menit lagi, anak mencari nama-nama benda yang terdiri dari suku kata. Yang keempat ini adalah 10 menit, guru memberi tugas kepada anak untuk menuliskan nama-nama benda sebanyak 50 kata. Selanjutnya kita ini ya, sudah ada contoh di sini siklusnya. Siklus yang digunakan itu yang pertama adalah rencana, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Ketika kita merencanakan sesuatu pembelajaran, khususnya itu membaca, setelah itu kita melakukan tindakan. Tindakan ini adalah bagaimana cara kita menggunakan seperti kartu media kata. Dengan menggunakan kartu media kata ini, kita melakukan tindakan-tindakan apa saja yang kita boleh buat dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa tersebut agar bisa mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga kita observasi. Observasi di sini adalah guru dapat menilai hasil tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga itu refleksi. Yang keempat refleksi. Di sini kita bisa menangkap dari keseluruhan itu rencana, tindakan, dan observasi, yaitu tentang refleksi. Ya. Selanjutnya kita masuk pada bab 4 ya. Bab 4 ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di bagian hasil penelitian di sini adalah terdapat kondisi awal yang harus dilakukan oleh guru kepada siswanya di dalam kelas, yaitu dengan kemajuan teknologi pada saat ini, perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin meningkat, maka siswa banyak melupakan belajarnya, sehingga prestasi yang diperoleh semakin menurun. Dalam hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan setiap mata pelajaran. Kita kaji dari ilmu kebahasan, banyak sekali ilmu yang membutuhkan keterampilan membaca. Mereka tidak sadar akan hal itu, sehingga sampai sekarang ini prestasi hasil ulangan yang diperoleh pada saat ini hanya berkisar antara 40 sampai 50 saja. Padahal nilai yang sekian ini adalah termasuk nilai yang kurang ya, yang belum mendapatkan kompetensi atau nilai yang belum maksimal. Selanjutnya kita masuk pada di sini sudah ada daftar nilai tes pada setiap siklus. Di sini sudah ada ya, dari 24 siswa di dalam kelas itu masuk pada siklus pertama. Di sini ada peningkatan pada membaca siswa tersebut dari 24 siswa ini. Yang kedua itu kita lakukan siklus kedua. Di dalam siklus kedua ini adalah siswa tersebut sudah mencapai nilai membacanya, yaitu sudah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan pada siklus 2 ini. Siklus pertama tadi masih dia masih rendah, tetapi kita lanjut pada bab 5 ya. Di sini bab 5 ada kesimpulan dan saran-saran.
yang pertama itu adalah kesimpulan teoritis dan yang kedua kesimpulan empiris. Di dalam kesimpulan teoritis, media dan metode yang digunakan guru mempunyai pengaruh yang amat besar dan sangat penting dalam meningkatkan prestasi belajar, khususnya siswa kelas 4 pada UPT, SPF, STM kelas 3. Yang kedua adalah kesimpulan empiris. Berdasarkan analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang berbunyi, penggunaan media kartu kata dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 4 pada UPT, SBF, STM kelas 3. Saran-saran pada peneliti ini adalah yang pertama, guru hendaknya memilih metode dan media yang tepat, yang cocok dengan materi pelajaran yang sedang disampaikan, sehingga materi pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua adalah guru hendaknya memiliki kesabaran yang tinggi dalam setiap menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga di sini adalah dalam pelajaran khususnya membaca permulaan, agar guru selalu memberikan latihan-latihan membaca kepada anak didiknya supaya mereka bisa memahami bacaan dan mengerjakan soal mereka benar-benar paham terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil laporan proposal saya. Mungkin dari hasil laporan proposal saya ada kekurangan dan juga kelebihan dari hasil laporan saya. Kekurangan dan kelebihannya itu mohon maafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangannya itu ada pada setiap manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.